posisi yang asik tuh gimana sih dok sebetulnya kalau lagi Tergantung kamu maunya apa. Kalau mau punya anak, ngomong durasi berapa lama sih durasi yang pas kalau lagi gitu dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Taulani TV dimanapun berada. Akhirnya hari ini saya bisa ketemu dengan Dokter Boyke. halo Andre, aduh Andre, mesti pakai nyamar-nyamar segala jadi dokter Coyke coba tuh. Ya kalau mau nanya mah nanya aja ya kan. Tadinya saya mau ngeprank Dokter Boyke, malah gua kena ngeprank. Jadi sebenarnya begini, ini di Taulani TV memang permintaan udah banyak banget buat saya bisa kolaborasi ngobrol sama Dokter Boyke. Alhamdulillah dokter memberikan kesempatan nih buat saya untuk datang ke sini. Terima kasih dokter. Sama-sama. Mudah-mudahan ini jadi tayangan bermanfaat dan pasti Iya dong, pastinya harus bisa memasyarakat. Jadi apa yang diketahui oleh masalah kesehatan ya harus disampaikan kembali ke masyarakat banyak. Betul. Nah ini mumpung ada di sini sekalian saya mau cekcok sama Dokter Boyke. Cekcok tuh ngecek yang cocok-cocok. Cocok. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan dokter. Tapi ini buat informasi aja. Dokter Boyke sama saya itu ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, kita udah 20 tahun loh. Iya. Kenalnya Kenalnya sama Andre nih, dia pernah jadi pemain utama di sinetron Cerita Cinta dulu masih sama Cindy Fatika. Nah dia itu masih kerja di Lipo, jadi kita mesti nunggu dia syuting. Saya sempat nunggu mana, akhirnya dia kucul dia datang. Sekarang 2019 jadi sudah 20 tahun. 20 tahun dan semuanya masih sehat, dokter sehat. Iya, saya juga dia juga makin ngetop ya. Terima kasih dokter, terima kasih. Oke, ini mau tanya nih, tapi ini pertanyaannya mohon maaf nih agak sedikit seru ya. Oke, boleh. Karena dokter kan enak kalau diajak ngobrol begini-begini pasti asik lah. Dok, saya kan juga pengantin. Maksudnya walaupun udah lama tapi kan masih tetap butuh masukan lah dok. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita ambil dari netizen Taulani TV. Nih dok, durasi dok. Asik nih ngomong durasi berapa lama sih durasi yang pas kalau lagi gitu dok? Kan setiap perempuan juga punya kemampuannya, ada yang cepat dia dapat dia orgasmenya, ada yang lama. Nah tergantung dari pasangan, tapi rata-rata dalam 5 menit itu 60% wanita sudah orgasme. Nah 70 kalau di dalam 7 menit itu 75% dan 85% dalam 8-9 menit. Sisanya emang lama, ada yang sampai 15 menit. Jadi tergantung, tapi kita ambil saja kalau saya mendiagnosa seorang pasien itu ejakulasi dini itu kalau kurang dari 5 menit sejak dia penetrasi. Jadi memang perempuan itu bisa bermacam-macam ya. Nah makanya si prianya juga mesti pinter-pinter. Jangan belum apa-apa main tembak langsung kayak ayam, ya nggak boleh tuh. Bener kayak pasien saya tadi tuh si Ipul tuh. Jadi nggak bisa seperti itu. Dia juga harus merangsang dulu sehingga lebih cepat dia mendapatkan orgasmenya. Tapi ada loh dok, maksudnya ada beberapa yang saya tahu gitu, katanya kalau perempuan itu kadang-kadang kepengennya malah langsung aja gitu loh. Oh enggak, biasanya kepengen langsung aja itu sesekali. Sesekali, namanya quickie sex. Quickie sex itu sesekali itu sekali-kali misalnya dia lagi dandan tiba-tiba dari belakang udah langsung dipeluk, atau tiba-tiba dia lagi pakai anduk tiba-tiba dibuka anduknya tiba-tiba gitu. Itu kejutan-kejutan sesekali, tapi tidak menjadi hubungan seks yang rutin. Oke. Ya. Wah asik nih. Mantap nih terdapat pengetahuan nih. Dok, posisi yang asik tuh gimana sih dok sebetulnya kalau tergantung kamu maunya apa. Posisi ya. Kalau saya mah apa aja dok. Ya, kalau mau punya anak, posisinya missionary. Pria di atas, wanita di bawah. Itu kalau punya anak? Pengen punya anak, ganja pakai bantal. Karena nanti mulut rahim akan terendam oleh sperma. Sehingga memudahkan terjadinya kehamilan. Kalau yang perempuannya susah dapat orgasme, posisinya Cinderella menunggang kuda dari atas si wanitanya. Karena dia akan merangsang titik orgasme wanita kedua, yaitu titik G-spot. Nah tapi itu jadi susah hamil? Karena posisi bisa aja hamil sih, pokoknya bisa aja. Cuman wanitanya tuh lebih mudah. Karena dia dapat 2 rangsangan. G-spot 1, klitoral 1. Berarti makanya posisi perempuan di atas itu lebih disukai banyak perempuan. Nah, karena dia bisa mengontrol dirinya. Mengontrol dirinya sendiri. Dia megang persneling mau kemana-kemana dia yang kita mah pasrah aja. Lemesin aja nggak usah dilawan gitu ya. Asik. Dok, ini ada lagi pertanyaan makin seru nih. Buat yang belum menikah nih dok, ini banyak banget nih jomblo-jomblo yang pasti palanya pusing gitu kan ya. Akhirnya banyak yang
onani atau masturbasi gitu ya. Sebetulnya itu diperbolehkan dan wajar nggak sih? Gini ya, ada yang setiap ngomongnya hari. dari sisi apa? Dari sisi seksologi, dari sisi agama, dari sisi apa? Kesehatan. Kesehatan lah. Tentu. Kalau dari kesehatan itu setiap 3 hari cairan sperma itu akan menumpuk dan perlu dikeluarkan. Dia akan dikeluarkan melalui mimpi basah atau melalui onani. Jadi sepanjang onaninya itu dilakukan 3 hari sekali sesuai dengan fisiologinya itu masih oke. Cuman kalau kamu memandang dari sisi agama tentu nggak boleh. Ya, tapi meskipun ada beberapa mazhab yang membolehkan, tapi tetap nggak boleh. Tapi tentunya onani hanya boleh dilakukan bagi mereka yang belum menikah. Karena banyak juga loh pemirsa Taulani TV laki-laki yang lebih suka onani ketimbang hubungan seks sama istrinya. Banyak tuh dok yang Karena apa? Karena kalau untuk hubungan dengan istrinya dia mesti memuaskan, dia mesti membuat dia orgasme. Kalau sendirian kan dia nggak perlu punya tanggung jawab untuk memuaskan pasangannya. Nah itu akhirnya banyak, nah itu salah. Dan biasanya mereka-mereka yang seperti itu kurang rasa percaya dirinya. Nah dok, ada yang bilang juga kalau kita nggak dikeluarin itu bisa jadi prostat. Iya betul. Betul. Ya makanya seminggu 2 kali itu adalah recommended ya oleh Persatuan Urologi, oleh Persatuan Dokter-dokter paling tidak dikeluarkan. Jangan sampai bilang nggak benar kalau dibilang nanti kalau dikeluarkan bisa jadi kulang kaling, ya nggak benar juga ya. Tapi artinya tuh bahwa dia itu bisa menjadi penyakit ya. Oh makanya tuh jadi buat pasangan suami istri perlu membantu ya. Betul membantu. Jadi istri-istri juga jangan mau menolak aja ketika suaminya deket-deket, jangan langsung ditepis ya. Kan? Ingat kalau kamu sayang jangan sampai dikasih prostat sama dia. Kasihan loh si Otong ya kan. Iya, seperti itu. Berarti kalau onani sehari sekali juga nggak apa-apa. Maksudnya setiap hari. 3 hari sekali secari. Tapi kalau sehari sekali. Setiap hari itu terlalu banyak. Si Tono begitu dok. Asisten saya tuh tiap hari dok. Itu boleh-boleh saja, cuman akhirnya lemes. Dia nggak mau kerja. Bener, dok. Akhirnya pikiran konsentrasi turun. Karena ingat, setiap kali dia keluar ejakulasi yang dikeluarkan itu adalah protein yang dipergunakan untuk membangun tubuh kita. Dia udah makan, keluarin lagi. Pantes asisten saya lemes banget tuh. Udah gitu jalannya suka gini. Setiap hari sih dia kacau tuh. Oke selanjutnya dok, nih kalau kita lagi capek pulang kerja nih dok, ini teman saya ini ada yang ngobrol, dia tuh capek pulang kerja, tapi begitu pada saat mau ngajak istrinya berhubungan, si Otongnya nggak mau berdiri dok. Jadi mungkin apa capek atau apa? Ya kalau yang mau instan sih, ya dok kan punya Pro-Erki gereng yang bisa bikin gereng kayak kopi gitu ada. Tapi kalau mau untuk yang mereka yang nggak mau itu ya sama minum kopi juga dulu karena dia kan menambah stamina. Kemudian yang kedua ya bolehlah kalau mau misalnya minum telur setengah matang dengan madu, dengan jinten. Ini boleh. Ini resepnya dok. Jadi untuk menambah itu. Untuk menambahnya kopi dulu misalnya minum kan dia supaya lebih segar dulu ya. Kemudian tambahkan madu, jinten sama telur setengah matang dikocok aja. Boleh dicampur jahe sedikit. Boleh, itu membantu menjaga supaya stamina tetap bagus. Tapi juga ya kalau mau yang instan yang minum kopi gereng, dokter kan punya juga itu membuat mereka yang gampang capek gitu loh. Dokter kasih misalnya kopi silahkan, tapi sudah dikasih ramuannya di dalamnya seperti itu. Nah ini tips lagi nih buat yang pada lemes-lemes di rumah ya. Nah kalau misalnya kalau saya nggak tahan kopi ya, paling mereka suruh tidur dulu, terus lakukanlah serangan fajar. Tuh serangan fajar, ingat serangan fajarnya bukannya duit 100.000 ya. Serangan fajar artinya menjelang subuh karena si prianya juga kembali staminanya, si wanitanya juga baik. Dan si pria kenapa menjadi lebih bergairah? Karena ketika menjelang serangan fajar hormon laki-laki atau testosteronnya lagi naik. Bener dok, saya tuh kalau saya udah subuh dok, pasti dok. Tuh kan? Gitu aduh luar biasa ya. Emang itu laki-laki semua begitu rata-rata. Rata-rata emang semua. Nah oke, dokter terima kasih. Sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Ini juga ada beberapa pertanyaan nih. Dok, katanya bener nggak sih kalau kita keseringan onani, dengkul kopong? Ya karena setiap kali dia melakukan onani yang keluar tadi protein, ketika disemprotkan sperma itu isinya sekitar 150-200 juta ekor. Makanya rame banget di Bina Garut, aduh. Nah banyak ada viral ini mengatakan bahwa dok saya pengen punya anak laki-laki, berarti saya harus